Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali menyambung kuliah kita pada kesempatan yang kali ini. Baik, kali ini tema kita adalah terkait dengan prinsip-prinsip negara hukum ya. Prinsip-prinsip negara hukum. Kita akan memulai dengan perkataan salah seorang profesor Indonesia, namanya Profesor Bagirmana ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa konsep suatu negara hukum atau negara hukum itu seringkali berkaitan dengan hukum apa yang dianut di negara itu sendiri. Ini dia. Jadi konsep negara hukum seringkali berkaitan dengan hukum apa yang dianut di negara itu sendiri, sehingga nanti hukum yang dianut itu menjadi corak atau menjadi bentuk dari negara hukum apa yang dia pakai, konsep hukum apa yang dia pakai. Nah, dalam literatur yang ada di dunia ini didapatin bahwa ada beberapa konsep yang sering dipakai atau yang mencolok atau yang dipakai yang begitu terkenal ya. Di antaranya itu adalah sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon ini merupakan sistem hukum yang kebiasaannya dipelajari oleh orang banyak. Tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya sistem hukum itu bukan cuma Eropa kontinental atau Anglo-Saxon saja, tapi ada banyak ya. Nanti kita akan bahas di antara itu apa saja. Baik, jadi prinsip-prinsip negara hukum itu selalu saja berkaitan dengan konsep hukum apa yang dipakai oleh negara itu sendiri. Maka dari sisi ini tentu saja konsep hukum yang dipakai oleh negara Indonesia itu dapat dipastikan berbeda dengan konsep hukum yang dipakai oleh negara Amerika, oleh negara Belanda. Sehingga apa? Sehingga implikasi atau aplikasi sekalian pun antara negara hukum Indonesia dan negara hukum yang ada di Eropa itu berbeda. Ya, meskipun dia sama-sama mengaku negara hukum, tapi berbeda. Negara hukumnya, modelnya berbeda, prinsipnya berbeda. Kenapa? Karena sistem hukum yang dianut itu berbeda pula. Nah, ini dia. Ini paham yang pertama. Jadi kalau kita kutip dari perkataan Profesor Thohir Azhari, apa kata beliau, bahwa dalam literatur kepustakaan internasional ditemukan lebih kurang ada beberapa macam. Ada lebih kurang 5 macam konsep negara hukum itu. Jadi menurut Thohir Azhari dari literatur yang ada ditemukan bahwa ada lebih kurang 5 macam konsep negara hukum itu sendiri. Yang pertama disebut dengan konsep negara hukum nomokrasi Islam. Nah, ini yang pertama nih. Apa itu? Yaitu konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Apa yang diterapkan? Ya hukum Islam. Nomokrasi Islam memberikan atau mengkhususkan diri kepada menjadi fundamental hukum atau fundamental norm adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini nomokrasi Islam. Dan tentu saja yang menggunakan atau yang memakai sistem hukum Islam ini adalah negara-negara Islam. Contohnya seperti negara Saudi Arabia. Itu jelas dia pakai nomokrasi Islam. Atau juga ada kita sebut dengan negara Brunei Darussalam ya. Itu juga negara Islam karena hukum yang dia pakai itu adalah hukum-hukum Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah sistem konsep negara hukum yang berbentuk nomokrasi Islam. Jadi konsep nomokrasi Islam yaitu negara hukum yang menjadikan hukumnya atau konsepnya itu berdasarkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam. Ini yang pertama yaitu nomokrasi Islam. Yang kedua ada Rechtsstaat. Ini yang kedua.
yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental, ya, antara lain seperti contohnya Belanda, Jerman, Prancis. Jadi konsep negara hukum Rechtsstaat ini tidak sama dengan konsep negara hukum nomokrasi, karena nomokrasi dan konsep Islam adalah aturan-aturan itu tidak dibuat tapi wahyu atau Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah SAW nanti oleh umatnya dijalankan. Nanti meskipun nanti ada ijma' para ulama, qiyas para ulama, atau fikih-fikih yang ada, itu semua berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, bukan berarti dia tak terlepas dari itu, bukan. Tapi kalau Rechtsstaat merupakan aturan-aturan yang diterapkan di negeri Eropa kontinental atau Belanda, Jerman, dan Prancis, yang sama sekali berbeda dengan yang tadi itu. Memang dibuat oleh manusia hukum itu. Ini tak berdasarkan hal-hal yang lain, dibuat berdasarkan kepentingan penyesuaian hidup kondisi masyarakat Eropa. Makanya disebut dengan Rechtsstaat, yaitu konsep negara hukum yang berlaku di Belanda, di Jerman, dan di Prancis dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah rule of law. Nah, ini model yang ketiga nih, juga negara hukum, cuman berbeda konsepnya, ya. Konsepnya berbeda. Jadi konsep negara hukum rule of law adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti negara Inggris dan negara Amerika Serikat. Nah, ini konsep negara hukum rule of law. Nanti kalau kalian ingin mengembangkan, kalian bisa baca di jurnal atau baca di artikel-artikel apa itu rule of law atau negara hukum, karena meskipun sama-sama maknanya adalah negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law, tapi dalam pengaplikasian ini berbeda, ya. Jadi ada perbedaan antara negara hukum Belanda dan negara hukum di Inggris atau di Amerika, misalnya dalam hal-hal pembuatan hukum atau hal-hal penetapan hukum. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah disebut juga dengan konsep hukum sosialis legality. Sosialis legality ini yang keempat, konsep negara hukum, yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Ini sosialis legality, tentu saja dari kalimat bahasanya sosialis legality ini ada di negeri-negeri komunis seperti negara-negara Cina, negara Korea Utara, negara Cina, negara Korea Utara, apalagi itu, dan juga sebagainya itu negara Rusia, ya. Artinya sosialis legality ini merupakan konsep negara hukum yang berlaku di negara-negara komunis karena berorientasi atau berafiliasi kepada pahamnya yang dianut oleh negara itu sendiri. Contohnya Cina hari ini, Cina itu dikuasai oleh partai komunisnya, atau Korea Utara dikuasai oleh partai komunisnya. Maka tentu saja paham yang berlaku di negara Cina dan Korea Utara tentu paham komunis, maka sistem hukum pun, konsep hukum pun akan berlaku di sana konsep hukum komunis sesuai dengan siapa penguasa di sana dan apa yang dia terapkan. Terakhir yang kelima adalah konsep negara hukum Pancasila. Nah, ini konsep negara hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Nah, ini apa bahasanya? Ini berbeda sendiri dia. Konsep negara hukum Pancasila secara isi itu dapat dikatakan tidak berbeda dengan konsep negara nomokrasi Islam. Cuman bedanya adalah dalam konsep negara hukum Pancasila tidak membuat atau tidak menjalankan atau tidak membuat undang-undang atau pidana sekalipun utuh seperti halnya negara Islam, ya. Jadi masih ada aturan-aturan yang dalam hukum Islam itu tidak dibuat, tetap dituliskan dalam bentuk perundang-undangan. Tapi apakah ini bertentangan dengan nomokrasi Islam? Dalam hemat saya baca bahwa butir-butir Pancasila itu tidak ada satupun yang berseberangan dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti negara Indonesia konsekuensinya adalah penduduknya, setiap individu penduduk itu mengakui adanya Tuhan.
dan mereka beragama. Tidak ada yang beragama. Kenapa begitu? Karena konsep negara hukum Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, ini norma yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga tak berseberangan dengan nilai Islam. Bahkan kalimat adil sendiri pun dari bahasa Arab. Adab pun juga dari bahasa Arab. Nah, sampai nanti terakhir kegiatan sosial bersaudara Indonesia itu. Jadi intinya juga ada permusyawaratan juga tuh. Musyawarah juga dari bahasa Arab. Jadi intinya konsep negara hukum Pancasila sedikit atau banyak juga mengadopsi nilai-nilai keislaman. Jadi ini sangat kental nih, ya, sangat kental. Tapi dengan seperti itu, apakah dianggap negara Indonesia bukan negara hukum? Ya, Indonesia negara hukum. Cuman hukum yang mana? Hukum yang diterapkan di Indonesia ini tentu saja berbeda dengan hukum yang ada di negara-negara Belanda, negara Amerika, apalagi itu negara Jerman. Kenapa? Karena konsep negara hukum Pancasila Indonesia memberikan pintu seluas-luasnya terhadap norma-norma yang ada itu. Contohnya di Indonesia ada norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma agama dan lain sebagainya tadi itu menjadi acuan yang tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan. Nah ini dia, makanya konsep negara hukum Pancasila, kita terbuka saja ya, LGBT seharusnya dilarang tuh di Indonesia ini. Tidak boleh berkibar LGBT di negara kita. Kenapa? Karena kita menghargai dan sangat menjunjung tinggi norma-norma agama. Norma agama melarang adanya LGBT, homo, seks, lesbian itu dilarang. Jadi ini merupakan konsep negara hukum Pancasila. Jadi meskipun dia merupakan konsep negara hukum, namun konsepnya itu berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Amerika, dianut oleh Belanda dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini merupakan konsep-konsep negara hukum. Yang pertama adalah konsep demokrasi Islam, yang kedua adalah konsep Rechtsstaat, yang ketiga konsep rule of law, yang keempat konsep socialist legality, yang kelima konsep negara hukum Pancasila. Baik, saya kira cukup demikian materi kita tentang prinsip-prinsip negara hukum pada sesi kali ini. Terima kasih kepada kalian semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.